Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Nyanyikan pujian dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, Dia ada di tengah kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Katakan Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan buat kami Tuhan, bagi lebih dari yang aku gelari. Ya Tuhan, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Perkenalkan, saya Dr. Roy Umbu, spesialis mata. Saya akan membawakan materi tentang kesehatan mata dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Kenali gejalanya, sayangi matamu. Ya, saya akan memaparkan beberapa kelainan mata yang penting ya diketahui secara dini agar supaya bisa menjadi istilahnya pengetahuan atau edukasi juga bagi kita. Apa saja sih gangguan pada mata yang perlu kita ketahui? Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi keluarga kita, kerabat kita, untuk mengetahui kelainan pada mata yang perlu ditangani secepatnya. Kalau kayak mata minus atau silinder kan itu mungkin ditunda sedikit itu enggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya yang saya akan paparkan ini yang betul-betul penting kita harus tahu, karena terlambatnya penanganan pada beberapa kasus mata penyebabnya karena kurangnya pemahaman mengenai gejala atas kelainan pada mata. Memang tidak bisa semuanya saya bisa paparkan di sini ya, karena walaupun mata ini organnya ini kecil, tetapi Tuhan menciptakan betul-betul sangat kompleks dan sangat detail. Luar biasa Tuhan menciptakan mata ini. Sebelum saya mulaikan tentang kelainan-kelainan pada mata, mungkin ada baiknya saya paparkan dulu bagaimana sih deteksi dini tajam penglihatan atau fungsi penglihatan secara mandiri. Jadi
kita di sini bisa periksa secara mandiri juga di rumah, mungkin suami istri atau ada anak-anak kita, cukup 2 orang saja bisa. Jadi, eee, 1 pemeriksa, 1 yang jadi pasiennya. Jadi kalau pasiennya duduk saja, dan kalau pemeriksa berdiri di jarak 6 meter. Biasanya kita periksa pakai mata kanan duluan. Jadi yang mau diperiksa mata kanan, mata kiri ditutup menggunakan telapak tangan, usahakan jangan ditekan, ya. Kemudian usahakan kita memeriksa itu di ruangan yang cukup terang supaya, eee, orang yang, pasiennya bisa melihat dengan jelas. Pemeriksa sih nggak perlu, macam-macam ya, cukup dengan menggunakan jari kita dari 1 sampai 5, pasien bisa melihat. Kalau misalnya bisa mulai dari 6 meter dulu. Jadi pemeriksa ini menggunakan latar yang bajunya yang latar belakang agak terang supaya, jari kita bisa kelihatan. Kalau dari gambar ini kita lihat bahwa, karena latar belakang bajunya gelap, jadi dia menggunakan kertas putih untuk bisa memberi jari di situ, ya. Kalau misalnya kita bisa lihat jarak 6 meter, artinya kita menggunakan satuan yang dipakai 6/60. Artinya pasien bisa melihat 6 meter, yang orang normal bisa melihat dari jarak 60 meter. Nah, kalau nggak bisa melihat, bisa maju lagi sampai misalnya 3 meter, berarti 3/60, hanya bisa melihat 3 meter. Kalau nggak bisa lagi sampai 1 meter. Kalau 1 meter nggak bisa melihat, jadi bisa menggunakan lambaian tangan ataupun menggunakan senter untuk cahaya. Jadi kalau nggak bisa melihat juga dengan cahaya, berarti itu sudah memang buta, nggak melihat sama sekali, atau nol penglihatan visusnya. Atau bisa dikatakan no light perception. Ya, kalau misalnya buta secara menurut dari Badan Organisasi Dunia yang namanya WHO, kalau buta itu di bawah dari 3 meter, 3/60. Tetapi kan kita nggak perlu sampai 3/60 dulu baru kita datang berobat. Jadi biasanya jika penglihatan cuma 6 meter atau 6/60, sebaiknya cepat diperiksakan untuk di fasilitas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, begitupun juga kalau sudah bisa mata sebelah diperiksa, lanjutkan dengan mata sebelahnya. Jadi kita tidak boleh periksa penglihatan itu dengan menggunakan dua-dua mata. Jadi itu nggak valid ya. Ya, selanjutnya ada katarak. Di sini merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Ya, jadi ini penyebab kebutaan nomor 1 juga di Indonesia. Angka kebutaan di dunia sampai 2,2 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri ada 3% yang menderita kebutaan. Nah, katarak ini apa sih? Katarak ini merupakan kekeruhan pada lensa. Penyebab utamanya karena proses penuaan. 70-80% karena faktor degeneratif atau penuaan. Kemudian ada kencing manis juga mempengaruhi untuk mempercepat terjadinya katarak. Kemudian ada obat-obatan juga bisa mempengaruhi. Nah, gejalanya, sebentar ada gejalanya. Ini sebelum kita masuk ke katarak, izinkan saya sebentar untuk anatomi sebentar. Bagaimana ini mata ini, ya. Mata ada kelopak mata. Kemudian di bagian putih ini namanya sklera, yang memberi warna pada mata ini namanya iris. Ya, kalau bulu mata ya saya tidak usah jelaskan ya, mungkin ladies lebih tahu. Dan kalau misalnya di tengah ini yang namanya pupil. Pupil ini kalau misalnya ada cahaya terang, dia akan mengecil. Kalau dia cahaya redup, di ruangan yang redup, pupil akan melebar. Ini supaya intensitas cahaya bisa masuk lebih banyak. Nah, ini Tuhan menciptakan betul-betul sangat detail. Bagaimana kita untuk mengatur cahaya saja, untuk mengecil, membesarkan pupil secara otomatis. Nah, kalau di bawah, ini gambaran bola mata yang secara penampang. Jadi dari bagian depan sampai belakang, nah kita lihat yang pertama ini ada kornea, dan di tengah ini ada lensa, kemudian ada saraf mata di belakang. Nah, katarak ini pada lensa yang di tengah ini. Ya. Jadi pada mata normal, lensa normal ini cahaya akan masuk melewati pupil dan akan diteruskan di lensa yang jernih. Kalau lensa jernih, lensa yang belum ada kataraknya, lensa ini akan transparan dia. Jadi makanya cahaya bisa terfokus dengan baik.
di saraf mata. Nah, di bawah ini gambaran dari mata normal. Jadi di tengah pupil ini warnanya hitam. Nah, kita lihat bagaimana ini katarak yang lensanya menjadi keruh. Yaitu proses yang menjadi denaturasi protein ini dia membuat lensa ini menjadi keras. Sehingga lama-lama berubah warna jadi putih, dan kalau cahaya masuk melewati pupil dan dibiaskan melewati lensa, cahayanya akan tersebar sehingga tidak fokus pada satu tempat. Nah, di bawah ini merupakan gambaran dari katarak. Jadi di tengah ini warna putih. Gejalanya terdapat mata kabur. Biasanya dirasakan waktu misalnya kita membaca. Walaupun dengan pakai kacamata baca ya. Kalau pakai kacamata baca, awalnya bisa, tapi lama-lama sudah nggak bisa. Apalagi cahaya redup di ruangan akan menyulitkan untuk kita baca. Kemudian gejala lainnya, pandangan menjadi double atau penglihatan ganda. Nah, kemudian bisa silau juga di sini. Silau ini seperti kalau misalnya kita mengendarai mobil, terus wipernya ini agak bikin baret di kaca begitu ya. Ada lampu dari depan akan silau ya, mungkin seperti itu gambarannya kalau misalnya orang yang sakit katarak. Kemudian ukuran kacamata juga berubah-ubah. Jadi hari ini mendapat kacamata di toko kacamata, kemudian tidak sampai 1 bulan misalnya 2 minggu sampai 3 minggu, kacamatanya ukurannya berubah lagi, berubah-berubah. Nah, itu kemungkinan bisa juga gejala katarak. Dan perubahan warna atau objek warna bisa berubah. Kalau misalnya kita tahu kan ini biasanya warnanya ini clear, kristal clear begitu. Tapi kalau perubahan warna dia menjadi kayak kabut, warna putih, kemudian ada seperti warna kuning. Nah, kalau misalnya istilah sekarang lebih vintage lah begitu ya. Kemudian bisa jadi mata minus, yang sebelumnya tidak ada mata minus. Untuk terapi, mungkin pikir apakah ada obatnya seperti itu ya. Kalau obatnya biasanya ada, tetapi obat ini biasanya untuk pencegahan saja sebelum terjadinya katarak. Tetapi kalau sudah terjadi katarak, misalnya apalagi sudah cukup keras, dan obat itu sudah tidak berpengaruh lagi, sudah keras, mungkin dia bisa langsung sembuh dengan cuma obat-obat tetes seperti itu. Nah, kacamata juga bisa dipakai kalau kataraknya belum terlalu tebal. Jadi kataraknya masih tipis, bisa menggunakan kacamata. Nah, kalau dengan keduanya sudah tidak bisa lagi, otomatis harus dilakukan tindakan operasi katarak. Terang saja ya, kalau misalnya operasi katarak ini sekarang sudah aman, tidak sakit, tidak ada jahitan, karena kita tidak melakukan yang membuka luka yang besar begitu. Jadi ini prosedurnya cukup aman dan cepat juga sekarang. Penyembuhannya juga cukup cepat. Jangan sudah terlambat ya kalau kita baru mau datang operasi. Misalnya ada orang yang mempunyai penglihatan cahaya saja bisa melihat. Beda dengan yang sudah tidak melihat sama sekali atau no light perception tadi. Kalau sudah nol penglihatannya atau no light perception, walaupun kita melakukan tindakan operasi katarak, kemungkinan tetap tidak melihat lagi, karena kemungkinan besar gangguan sudah ada pada saraf mata. Jadi jangan sampai terlambat seperti itu. Karena menurut survei di 15 provinsi, alasan orang belum operasi katarak, ada yang bilang merasa tidak perlu, ada yang faktor biaya, bahkan ada yang tidak ada fasilitas di daerahnya seperti itu. Kemudian ada yang takut operasi, mungkin ada yang takut operasi sampai tidak mau lah lakukan tindakan operasi katarak. Tapi dari survei itu, yang paling banyak adalah tidak mengetahui katarak ini bisa disembuhkan. Bahkan di Jawa Tengah sampai 41,3% mengatakan bahwa tidak mengetahui katarak ini bisa disembuhkan. Ya, sayang sekali ya kalau misalnya seperti itu. Mungkin saya bisa lihat sini gambaran perbedaan yang katarak yang di atas dan yang di bawah yang bukan katarak. Jadi kita yang penting ingat saja ya, kalau misalnya di tengah pupil itu ada putih atau berubah warna yang bukan hitam, nah itu katarak. Seperti yang kanan atas ini yang sebelahnya mata katarak, yang kirinya, yang sebelahnya bukan. Yang kiri bawah ini putihnya ada di lingkaran luar saja, bukan di dalam pupil.
Ini namanya arcus senilis, bukan katarak. Ini ada hubungannya dengan kolesterol darah tinggi dalam tubuh, tapi tidak berbahaya. Nah, yang sering salah di sini, pasien sering datang bilang, dok, saya ini katarak. Setelah dilihat, nah ini kayak selaput di sini. Nah, selaput ini hanya di depan kornea saja, dan ini bukan katarak. Kemudian yang ketiga, ini namanya jaringan parut di kornea. Biasanya disebabkan oleh karena infeksi, dan ini bukan katarak. Kemudian, nah yang kedua, yang penting juga diketahui karena ini merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia setelah katarak, yaitu glaukoma. Apa ini glaukoma? Glaukoma merupakan suatu penyakit dengan adanya kerusakan saraf mata disebabkan karena tingginya tekanan dalam mata, tekanan bola mata. Loh, kenapa tekanan bola mata itu bisa tinggi? Ya, saya jelaskan sedikit. Di dalam mata ini, yang namanya badan siliar atau ciliary body, dia memproduksi cairan aqueous. Nah, cairan aqueous ini diproduksi setiap hari, setiap saat, tanpa kita sadari. Jadi secara otomatis dia akan produksi terus. Dan akan keluar melewati saluran yang di sini namanya, nanti trabecular meshwork. Nah, cairan aqueous ini tidak sama dengan air mata. Jadi jangan kita pikir ini air mata, ini cairan aqueous yang dijelaskan di sini. Bukan ya. Ini cairan aqueous ini cairan yang memberi nutrisi di dalam mata. Nah, disebut di sini glaukoma merupakan pencuri penglihatan. Jadi saraf optiknya yang rusak disertai karena hilangnya lapangan pandang dengan faktor resikonya berupa tekanan bola mata yang tinggi. Jadi tekanan bola mata ini tadi sudah dijelaskan, dia keluar ke sini karena tersumbat alirannya, akhirnya dia menekan ke segala arah. Di dalam mata kan tidak ada keluar karena dia closed system, jadi dia menekan saraf mata di belakang. Ya. Terus bagaimana kita cari tahu tekanan bola mata kita tinggi atau enggak? Ya. Tekanan bola mata kita bisa ukur. Kalau misalnya tekanan darah kan kita ukur menggunakan tensimeter. Kalau di tekanan bola mata kita ukur menggunakan yang alat namanya tonometer. Nah, kalau bisa di rumah juga kita bisa sih secara kasar saja kita bisa ukur juga. Kalau misalnya menggunakan pakai 2 jari, kita lihat ke bawah, bukan tutup mata, kita lihat ke bawah sambil ditekan mata kita yang kanan bandingkan dengan yang kiri. Ya, memang itu secara kasar ya, palpasi kita bilang di medis. Kalau misalnya normalnya tekanan bola mata ini di bawah dari 21 mm merkuri, mm air raksa. Jadi kalau lebih dari itu sudah termasuk tekanan bola mata yang tinggi. Ya kalau kita seperti itu kan kita tidak tahu ya, 20 kah, 25. Ya kalau misalnya perbedaan yang signifikan, misalnya sebelahnya 15, yang sebelahnya 50, ya mungkin itu terasa. Tetapi kalau secara kasar tidak bisa begitu. Di sini disebutkan glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia. Nah, gejalanya nyeri kepala, mual muntah, bahkan mata nyeri. Nah, ini kan sering orang pikir nyeri kepala ya nyeri karena sakit kepala. Jadi dia minum obat, tetap tidak sembuh. Minum obat tetap tidak sembuh karena penyebabnya karena tekanan di bola mata. Ya kadang bisa sampai merasa mual, muntah, sampai mata bisa merah. Kalau kita lihat di lampu di atas, kadang ada pandangan kita kayak ada pelangi seperti itu. Kemudian pandangan menjadi kabur. Di sini faktor resikonya, tadi sudah jelaskan tekanan intraokular yang tinggi, artinya tekanan bola matanya tinggi, kemudian adanya etnis juga, Kaukasian dan kulit hitam, mempengaruhi usia juga, serta genetik. Genetik ini makanya kenapa jika orang yang terkena glaukoma, usahakan keluarganya juga kita periksa supaya untuk screening awal seperti itu. Nah, ini glaukoma, waktu glaukoma normalnya seperti ini, dia tidak ada kehilangan lapangan pandang. Jadi glaukoma ini kan kehilangan ini lapangan pandang. Artinya kalau kita lihat lurus ke depan, kadang kan kita tahu nih ada orang di samping ini tanpa kita lihat
Nah, itu lapangan yang pandang yang di paling pinggir. Kalau pada katarak, kita memang lihat di depan ini kabur. Tetapi kalau pada glaukoma, di depan jelas. Tetapi di pinggir-pinggir kita yang mulai berkurang. Bayangkan kalau mulai berkurang begitu kan kadang kita tidak sadar. Makanya kebanyakan pasien sudah datang di tahap yang sudah advance. Yang memang kayak lihat di lubang kunci atau di dalam terowongan seperti itu. Nah, makanya kenapa glaukoma disebut pencuri penglihatan, karena sekali dia turun sampai tahap segitu, walaupun dengan pengobatan akan susah mau balik lagi karena kerusakan jaringan dalam saraf mata itu. Makanya kita mau jaga jangan sampai dia lebih habis lagi penglihatannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya cara penanganannya obat-obatan untuk menurunkan tekanan bola mata. Juga bisa digunakan laser dan operasi jikalau memungkinkan. Nah, di sini ada namanya retinopati diabetik dan retinopati hipertensi. Jadi diabetes dan hipertensi juga bisa kena di bagian mata, bikin merusak mata juga kalau gula darah kita yang tinggi, yang lama kita tidak obati. Begitupun kalau misalnya tekanan darah kita tinggi, lama kita tidak obati, kita tidak care begitu. Nah, gejalanya pada pasien bisa mungkin tidak ada rasa apa-apa, dan juga sampai kerusakan yang berat. Kalau kerusakan sudah berat, otomatis kita harus menggunakan laser. Nah, kalau di ini kan gambarannya saya nggak perlu jelaskan ya, karena ini ranahnya kita. Saya cuma mau bilang bahwa kita bisa tahu kalau pasien datang, ini sakit gula di mata, ini sakit darah tinggi di mata, karena memang mata ini jendela dari tubuh kita. Jadi kita bisa tahu di sini. Cara penanganannya, kontrol gula darah, tekanan darah juga kita kontrol dengan pola hidup sehat, kita olahraga, makan makanan yang sehat ya, diet yang seimbang. Kemudian kalau sudah berat, otomatis kita menggunakan laser retina juga. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini merupakan stroke mata. Stroke mata ini suatu kelainan di mana terjadi sumbatan pada pembuluh darah arteri yang memperdarahi retina. Jadi ini termasuk kedaruratan pada mata. Jadi ini harus segera mungkin ditangani, secepat mungkin ditangani. Karena penurunan penglihatan ini, tajam penglihatan, tidak rasa apa-apa. Tidak rasa merah, pasien tidak rasa menyeri, ataupun cuma penglihatannya tidak hilang begitu. Biasanya mata sebelahnya. Lebih dari 40 tahun ini 90%, kemudian laki-laki lebih sering daripada wanita, dan kenanya biasanya cuma satu mata. Nah, apa-apa saja yang mempengaruhinya? Ya, ini pertama tekanan darah tinggi juga mempengaruhi terjadinya stroke mata ini, kelainan jantung, ada kelainan darah, riwayat stroke, penyalahgunaan obat atau narkotika, ada trauma, merokok maupun kegemukan atau obesitas. Kita lihat di sini agak berbeda ya dengan yang tadi yang diabetes sama hipertensi. Di sini pembuluh darah retinanya tersumbat. Tersumbatnya pakai apa? Tersumbatnya karena plak kolesterol gitu dalam darah. Bisa sampai menyumbat pembuluh darah di mana saja, termasuk di mata. Kalau dia sudah sampai tersumbat, aliran darahnya tidak bisa mengalir, dia akan jadi pucat seperti ini. Aliran darah kalau di sebelah kiri masih ada, kalau yang kanan sudah pucat, sudah oklusi, ya seperti itu. Cara penanganannya gimana? Ya kalau itu terjadi stroke mata, kita melakukan masase atau pengurutan. Bisa ditekan dengan kedua jari telunjuk selama 5-10 detik, kemudian lepas. Diulang-ulang begitu, sampai tetap harus dirujuk ke di fasilitas kesehatan yang memadai. Kita biasanya menggunakan obat-obatan untuk menurunkan tekanan bola mata, kemudian kita pakai oksigen ya, karena memberi oksigenase kepada retina yang sudah mau mati jaringannya. Ini harus segera mungkin, bahkan kurang dari 24 jam, supaya tidak permanen. Ya, ini yang perlu diketahui oleh para ladies sekalian, bahwa ada beberapa kelainan tadi ya, 4 kelainan tadi yang
memang harus diketahui secara dini, dan kita paling kurang sudah ada edukasi ya, bagaimana kelainan kita harus waspada dan tidak terlambat penanganannya. Ya, sebagaimana kita pelihara mata jasmani kita harus jaga juga dan pelihara kesehatannya mata rohani kita juga, mata iman kita harus pelihara. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana dikatakan mata kita ini kabur, yaitu kita tidak bisa melihat sesuatu dengan fokus dan jelas. Bahkan pada katarak yang ini gambar slide di sini, lensa menjadi keruh di tengah. Ya, lensa mata saya analogikan sama seperti hati kita, mata rohani, yang sebagai mata rohani. Yang makin tebal, maka makin keras, penglihatannya jadi ganda. Tidak tunggal, tidak fokus. Jadi, jika kita keraskan hati kita menerima firman Tuhan, dan kita keraskan hati kita untuk menerima sang firman, yaitu Yesus sendiri, maka segalanya akan kelihatan kabur. Kita tidak bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Melainkan secara tidak sadar, kita akan teralihkan melihat hal-hal dunia. Ataupun terlalu fokus untuk diri sendiri. Fokus untuk bagaimana kesuksesan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ya, kita harus fokus seutuhnya pada Tuhan dan firman-Nya. Jika kita ingin melihat apapun dengan jelas dalam kehidupan rohani kita, ya jangan biarkan ada selubung di mata yang membuat kita tidak dapat melihat hal-hal rohani. Selubung mata ini harus disingkapkan, harus dibukakan, supaya bisa betul-betul datang kepada Kristus dan kita mengalami pertobatan. Karena tidak ada satupun yang dapat membuka selubung mata selain Kristus sendiri. Bukan kehebatan diri kita sendiri, bukan kehebatan pengetahuan, bukan kekuasaan, ataupun dokter ahli mata sekalipun tidak bisa. Hanya Kristus sendiri yang mampu membukakan selubung mata itu. Izinkan saya share satu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, yaitu mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini kita artinya bahwa kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar, ditentukan dari apa yang kita lihat menggunakan mata jasmani kita. Karena bayangan cahaya yang masuk lewat mata akan mempengaruhi sampai di otak. Karena sinyal akan dibawa oleh saraf mata ke otak, serta juga bisa mempengaruhi sikap hati kita. Jadi sungguh luar biasa ayat firman Tuhan bahwa mata pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bicara tentang kegelapan ini, ya kita lihat gambar ini, seorang wanita ditutup matanya pakai kain. Kalau bisa saya ajak lady sekalian untuk bisa sejenak kita tutup mata. Sejenak menutup mata, ya segera sesudah Anda berada dalam kegelapan, Anda tidak dapat melihat. Bukannya kegelapan yang mengelilingi Anda, tetapi Anda sendiri yang mengalami kegelapan itu. Cahaya masih bersinar di sekitar Anda, tapi Anda tidak dapat melihatnya karena mata Anda tidak diperbolehkan untuk berfungsi. Ini disebut sebagai buta ya secara jasmani. Begitupun secara rohani. Cahaya ada di sekeliling kita. Cahaya Tuhan bersinar atas kita karena dikatakan Yesus juga adalah terang dunia. Tapi jika kita tidak bisa melihatnya, alasannya karena bukan tidak ada cahaya, bukan tidak ada cahaya. Alasannya karena ada yang kurang beres dengan mata rohani kita. Karena mata rohani ini memampukan kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Mata rohani juga bisa melihat fokus ke depan sehingga tidak mengalami apa yang namanya penglihatan kabur atau penglihatan ganda. Begitupun saat kita menghadapi masalah, kita harus melihat menggunakan mata rohani sehingga
lihat dengan menggunakan perspektif daripada Tuhan, kita bisa melihat menggunakan sudut pandang dan cara pandang Tuhan, bukan dari kita sendiri. Karena mungkin kita lihat suatu masalah itu besar, tetapi dari pandangan Tuhan itu sangatlah kecil. Contoh saat 12 pengintai Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Apa yang 10 pengintai melihat pakai mata jasmani mereka, lihat berkatnya dulu. Jadi lihat betapa luar biasanya di sana ada susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tetapi mulai pesimis. Dilihat bahwa kota-kotanya berkubuh yang kuat. Negara ini kuat dan kokoh. Bahkan didiami oleh raksasa-raksasa yang memakan manusia seperti itu. Melihat kita sama kayak seperti belalang. Akhirnya akan muncul bersungut-sungut. Itu kalau kita melihat pakai mata jasmani kita. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang mempunyai perspektif Tuhan, melihat menggunakan sudut pandang daripada Tuhan sendiri, yang melihat masalah di depan ini hanya kecil. Karena sadar bahwa kita ini kecil, Tuhan yang besar. Sehingga terobosan-terobosan besar tengah ada masalah. Jadi kita harus melihat bukan hanya dengan menggunakan mata jasmani kita. Seperti Yesus katakan dalam khotbah juga, dalam perumpamaan bahwa ketika mereka melihat, mereka tidak melihat. Ketika mereka memandang, mereka tidak melihat. Sering Tuhan Yesus katakan juga bahwa mempunyai telinga, mereka mendengar, tapi tidak mendengar. Bukan mereka tidak punya telinga ya, tapi karena tidak punya telinga rohani. Begitupun di sini mata mereka melihat tetapi tidak melihat. Maksud Yesus di sini bagaimana kita harus lihat menggunakan mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti ajaran Yesus yang sudah Tuhan siapkan, meskipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan setiap hidup kita ya. Sebab mata jasmani, kita hanya bisa melihat sejauh apa yang kita lihat, sejauh apa yang bisa kita pikirkan. Mari kita datang kepada Kristus Yesus dan Ia akan membuka mata kita sehingga kita dapat mengerti hal-hal rohani dan lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Walaupun memang kesehatan mata jasmani tetap penting untuk kita jaga. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kiranya memberkati Ladies Devotion dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menciptakan mata kami begitu spesial, begitu berharga. Kami mau jaga dan pakai itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar juga kami tak hanya menjaga mata jasmani kami, tapi terutama mata rohani kami agar kami bisa melihat Engkau. Kami bisa mengenal Engkau secara pribadi. Kami bisa merasakan kasih-Mu dan kami bisa hidup ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terlebih kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mempunyai masalah pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Melalui masalah bisa semakin kuat imannya di dalam Engkau. Kami mau akhiri ibadah online, Ladies Devotion, ucapan syukur. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.